Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, karena beberapa bulan ini kita sudah mengalami pandemi, maka Bapak mengajarkan hanya melalui daring, melalui pembelajaran video yang akan Bapak sampaikan ini. Namun Bapak berharap Anda yang melihat video ini mudah-mudahan bisa memahami apa yang Bapak ajarkan. Baik, kita mulai kepada pembahasannya ya. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Nah, sujud sahwi dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Nah, hukum melaksanakan sujud sahwi ini adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat pada saat sholat yang disebabkan karena lupa ataupun. Nah, kemudian tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Kemudian membaca bacaan sujud sahwi. Bunyinya subhana man la yanamu wa la yasbu. Kemudian sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama, yaitu membaca subhana man la yanamu wa la yasbu. Nah, setelah selesai sujud sahwi, yang kedua dilanjutkan dengan salam. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sujud sahwi. Nah, yang pertama menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilafannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh ataupun sombong dan harus selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah. Selanjutnya, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca ataupun mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat, hukum melaksanakan sujud tilawah ini sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, diantaranya Quran surah Ar-Rahman, Ar-Rod ayat 15, Quran surah Sajadah ayat 15, kemudian Quran surah Al-A'raf ayat 206, kemudian Quran surah An-Nazm ayat 62, Quran surah Maryam ayat 58, Quran surah Al-Hajj ayat 77, Quran surah Al-Alaq ayat 19, Quran surah An-Nahl ayat 49, kemudian Quran surah An-Naml ayat 26, Al-Isra ayat 109, Quran surah As-Sod ayat 24, kemudian Al-Hajj ayat 18, kemudian Al-Insyikok ayat 21, dan Al-Furqan ayat 60. Itu ayat-ayat yang mengandung ayat sajadah dan kita disunahkan apabila mendengar atau membaca ayat tersebut untuk melakukan sujud tilawah ya. Kemudian di luar sholat, tata cara sujud tilawah. Nah, ini ada tata cara sujud tilawah di luar sholat. Nah, yang pertama menghadap kiblat, kemudian berniat sujud tilawah. Setelah menjumpai ayat sajadah,
kemudian melakukan takbiratul ihram, sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kemudian bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Selanjutnya, tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Nah, jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Nah, setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Nah, dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud, maka sujud tilawah padahal ia membaca sajadah, maka tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri bagi makmum. Jadi makmum harus mengikuti imam. Nah, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Nah, diantaranya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah SWT. Kemudian dijauhkan dari godaan setan. Kemudian meningkatkan derajat ketakwaan seorang kepada Allah SWT. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah SWT. Selanjutnya adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana tata cara sujud syukur? Pertama, diawali dengan niat sujud syukur, kemudian melakukan takbiratul ihram, kemudian melanjutkan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian bangun dari sujud, duduk dan mengucapkan salam. Nah, hikmah mempelajari sujud syukur di antaranya sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Kemudian tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia, mana segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Nah, itulah penjelasan mengenai sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa untuk memahaminya. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi dalam grup WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.